Assalamualaikum Solih-Solihah. Sudah siap ya untuk menerima mata pelajaran IPA? Ya, hari ini kita akan belajar IPA kembali dengan materi bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Ya, baik anak-anak. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan tubuh kita dengan sempurna ya. Nah, salah satunya bagian tubuh itu adalah telinga yang berfungsi sebagai alat pendengar. Bayangkan jika kita tidak mempunyai telinga, maka kita tidak bisa mendengar suara ayah atau ibu, mendengar suara kawan yang lain, bisa mendengar suara alam, suara mobil dan lain-lain ya. Maka itu kita harus bersyukur ya. Nah, bagaimana suatu bunyi itu dapat kita dengar? Nah, kita tahu nih bahwa ada suara burung. Bagaimana kita mengetahui bahwa ada suara burung? Nah, dari telinga. Kemudian, sekarang kita masuk ke bagian-bagian telinga. Jadi, di bagian-bagian telinga itu terdiri dari telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk bagian telinga luar itu terdiri dari daun telinga, kemudian saluran pendengaran, dan lubang telinga. Nah, daun telinga ini itu fungsinya untuk menyalurkan bunyi ke telinga, ke liang telinga. Kemudian lubang telinga. Nah, lubang telinga itu fungsinya untuk tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Jadi setelah suara itu kita dengar melalui daun telinga, nah suara itu masuk ke lubang telinga dan masuk lagi ke saluran pendengaran atau liang telinga. Nah, liang telinga ini fungsinya untuk meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Nah, nanti bisa dibaca ya di sini ya. Kemudian di sini ada bagian telinga tengah. Nah, bagian telinga tengah ini terdiri dari fungsinya dulu ya. Fungsi telinga tengah itu untuk mengubah gelombang bunyi yang tadi ditangkap dari telinga bagian luar, yaitu setelah suara itu masuk ke daun telinga, kemudian masuk ke lubang telinga dan melalui liang telinga. Selanjutnya suara itu nanti diubah, gelombang bunyi itu nanti dirubah untuk menjadi getaran. Nah, getaran tersebut kemudian dilanjutkan ke telinga bagian dalam. Nah, melalui telinga tengah ini itu ada terdiri dari gendang telinga, kemudian 3 tulang pendengaran. 3 tulang pendengaran itu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian ada saluran Eustasius. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi, gendang telinga ini fungsinya untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Nah, gendang telinga ini juga biasanya disebut dengan membran timpani. Nah, membran timpani ini juga disebut dengan gendang telinga. Nah, kemudian 3 tulang pendengaran maksudnya ya. Itu fungsinya untuk memperkuat dan menghantarkan getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Jadi setelah bunyi itu diubah menjadi getaran, kemudian diperkuat dengan 3 tulang pendengaran dan dihantarkan ke saluran telinga yang lebih dalam melalui tiga tulang pendengaran ini, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, itu dihafalkan ya. Kemudian setelah itu ada saluran Eustasius. Nah, saluran Eustasius ini menghubungkan antara rongga mulut dengan telinga dalam yang mengatur keseimbangan tekanan udara. Jadi saluran Eustasius ini dia terhubung dengan rongga mulut gitu. Jadi itu masuk ke bagian telinga tengah ya. Kemudian nah, ini bisa dibaca. Kemudian telinga bagian dalam. Nah, kita masuk nih ke bagian telinga dalam. Telinga dalam ini, nah, itu merupakan pusat kendali dari indera pendengaran kita. Jadi
setelah suara yang kita dengar dari suara yang kita dengar dari daun telinga, kemudian setelah diubah menjadi getaran di telinga bagian tengah. Nah, di sini telinga dalam ini pusatnya untuk mengendalikan indera pendengaran kita, gitu ya. Jadi fungsi telinga bagian dalam itu untuk mengubah getaran dari yang telinga bagian tengah, nah itu menjadi impuls. Nah, impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Ya. Nah, telinga dalam itu terdiri dari beberapa unsur nih. Ada saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkarannya ada 3 nih ya bentuknya. Bisa lihat itu ada tanda panahnya. Kemudian ada tingkap oval atau dan tingkap bundar. Kemudian ada koklea dan saraf pendengaran. Nah, sekarang 3 saluran setengah lingkaran itu fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, kemudian tingkap oval dan tingkap jorong ini untuk meneruskan getaran ke rumah siput ya. Nah, kemudian dari tingkap oval dan tingkap jorong itu masuk ke koklea. Nah, dari koklea itu atau rumah siput itu disebutnya dengan koklea ya. Itu mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak melalui saraf pendengaran. Nah, itulah tadi semua bagian-bagian telinga itu yang kita punya. Telinga kita ini mempunyai bagian-bagian ya. Mungkin kita selama ini hanya mengetahui bahwa telinga itu kita cuma tahu nih di telinga tuh ada daun telinga, kemudian ada lubangnya gitu. Ternyata di dalam telinga kita ini juga terdapat banyak ininya ya, banyak organnya dan banyak bagian-bagiannya yang mempunyai peranan penting gitu. Jadi kita harus menjaganya dan merawatnya dengan baik supaya semuanya itu bagian telinga kita berfungsi dengan baik ya. Baik, itu saja dulu materi IPA hari ini. Silakan anak-anak pelajari dan pahami. Nanti minggu depan kita akan masuk ke cara merawat telinga dan gangguan pada telinga. Dan mungkin untuk latihan ya. Nah, itu saja materi dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.